Syekh Abdul Somad Al-Falimbani adalah ulama sufi yang mempunyai kecerdasan intelektual yang sangat tinggi. Beliau merupakan ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Melalui ilmunya yang sangat tinggi, beliau berhasil menciptakan beberapa karya yang memberi manfaat bagi perkembangan Islam di tanah air. Nama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di kalangan umat Islam di Arab dan Timur Tengah sangat disegani. Bahkan ensiklopedia Islam yang beredar di Arab, Timur Tengah, dan Barat menempatkan kepopuleran Syekh Abdul Somad Al-Falimbani setara dengan Insinyur Soekarno, yakni Presiden RI yang pertama. Dalam data sejarah Masjidil Haram, nama Syekh Abdul Somad Al-Falimbani tercatat sebagai salah satu di antara ulama dari Nusantara yang mendapatkan kehormatan sebagai imam besar Masjidil Haram. Nama lengkap Syekh Abdul Somad Al-Falimbani bernama Syekh Abdul Somad bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Falimbani, tetapi sumber-sumber Arab menyebutnya dengan Sayyid Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Jawi. Menurut Tarikh Syarah Silah Negeri Kedah, Syekh Abdul Somad dilahirkan sekitar tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Ahmad Al-Madani, seorang ulama sufi yang berasal dari San Azamir dan pernah menjabat sebagai mufti besar di Kerajaan Kedah, yang kemudian menikah dengan wanita Palembang yakni Raden Ranti. Sebelum itu, ayah Abdul Somad pernah melakukan perjalanan ke India dan Jawa, kemudian menetap di Palembang, lalu menikahi Raden Ranti yang merupakan saudari dari Sultan Mahmud Badaruddin I. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani untuk pertama kalinya mengenal dasar Islam dari ayahnya, yang tak lain adalah seorang guru agama yang cukup terkenal di Palembang. Selain dari ayahnya, ia juga mendapatkan ajaran Islam dari ibunya yang terus membimbingnya setelah ayahnya kembali bertugas menjadi mufti di negeri Kedah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mewarisi sifat kedua orang tuanya yang sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Beliau telah dididik dalam latar keluarga Islam yang sangat kuat. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu dan menuangkan hasil pemikirannya dalam karya-karya yang menjadikan beliau disegani. Patani pada waktu itu merupakan tempat menimba ilmu-ilmu keislaman dengan sistem pondok, sehingga dapat mempelajari ilmu agama lebih mendalam. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di mata para guru dan teman-temannya serta masyarakat yang mengenalnya terkenal dengan kealimannya, sehingga beliau mendapat amanah sebagai kepala tolah atau tutor di pondoknya. Salah satu di antara para gurunya adalah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubid Pauhbok. Setelah belajar di Patani, orang tua Syekh Abdul Somad Al-Falimbani kemudian mengantarkan anaknya untuk ke tanah Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika itu, beliau bersama saudara tirinya, Syekh Wan Abdul Qadir, pergi ke Mekah sekalian untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika di Mekah, beliau terlibat dalam komunitas masyarakat Jawa yang sudah ada di sana sebelumnya dan menjadi teman seperguruan untuk menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya, seperti ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Batawi, dan Syekh Daud Al-Fatani. Keterlibatannya dalam komunitas Jawa inilah yang membuatnya tetap tanggap terhadap perkembangan sosial religius dan politik di Nusantara. Abdul Somad Al-Falimbani sejak dini sudah menyukai dunia tasawuf. Mungkin karena faktor spiritual di negerinya yang masyarakatnya sangat antusias terhadap ajaran ini. Ditambah lagi dengan adanya perdebatan, polemik, serta pergulatan pemikiran yang terus memanas antara penganut Hamzah Pansuri dengan Aronili, sehingga ikut mewarnai dan mengiringi pertumbuhan spiritual Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Walaupun Syekh Abdul Somad Al-Falimbani terkenal dengan ahli tasawuf, beliau juga telah mendalami ilmu-ilmu agama lainnya seperti hadis, fikih, dan tafsir. Pada tahun 1787 Masehi, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani melakukan perjalanan ke Zabid untuk mengajar murid-murid setempat. Salah satu muridnya di Zabid adalah Wajihuddin Al-Ahkal. Ia merupakan seorang ilmu hadis yang kemudian menduduki jabatan sebagai mufti Zabid. Ia menganggap Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sebagai gurunya yang paling penting,
Karena itulah ia memasukkan riwayat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kamus biografinya yang berjudul Al-Nafis Al-Zamani wal Ar-Ruh Ar-Rayhani. Secara terperinci, kitab-kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah Zura Al-Murid fi Bayan Kalimah At-Tauhid, yakni sebuah kitab yang berisi tentang ringkasan kuliah-kuliah tauhid yang diberikan di Masjidil Haram oleh gurunya, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Al-Damanhuri dari Mesir. Kitab ini merupakan karya dan sumbangan bagi perkembangan Islam di Nusantara dalam bidang logika atau mantik dan teologi ataupun usuluddin. Dalam kitabnya tersebut, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menjadi salah satu tokoh yang menjadi faktor penentu dalam memantapkan kedudukan pengaruh Islam ahli sunnah wal jamaah dan tasawuf sunni di Nusantara. Dan karya tulis lainnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ialah Nasihah al-Muslimin wa Tadhkirah al-Mu'minin fil Fadail al-Jihad fi Sabilillah wa Karamah al-Mujahidin fi Sabilillah, Tufah al-Raghibin fi Bayan Haqiqah al-Mu'minin wa may yufsidu fi ridha al-Murtadin, Al-Urwah al-Wusqa wa Silsilah Uli al-Tuqa, Hidayah al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin, Rotib Abdus Somad, Sayrus Salikin ila Rabb al-Alamin, Zat al-Muttaqin fi Tauhid Rabb al-Alamin. Meskipun Syekh Abdul Somad Al-Falimbani lama menetap di Mekah, namun hubungannya dengan saudara atau ulama di Nusantara tidak pernah terputus. Sekurang-kurangnya mereka berkirim surat setahun sekali, yakni melalui mereka yang pulang setelah melaksanakan ibadah haji. Beliau wafat setelah tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi setelah beliau menulis Syair As-Salikin pada usianya yang berkisar 85 tahun. Mengingat karya-karya tulis serta jasa-jasa beliau dalam perkembangan ajaran Islam di Nusantara pada masa silam, semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin.